Pertama-tama terima kasih atas kesempatannya Bu. Pada video YouTube kali ini kami akan mempresentasikan hasil proyek yang kami buat, yaitu proyek SISIN tahun 2020-2021. Jadi pertama-tama sebelum kami presentasi, kami ingin memperkenalkan nama kami masing-masing dan NIM kami. Perkenalkan, nama saya Niko Benix Nembela dengan NIM 1419016 dari Elektro 13D1. Nama saya Erlanto Xaris Tumpul, NIM 14S19009 dari Elektro 13S1. Perkenalkan, Dahan dengan NIM 14S19017 dari Prodi Teknik Elektro. perkenalkan nama saya Elvair Siregar dari S1 Teknik Elektro dengan NIM 14S19019. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Francis Lisagala dengan NIM 14S19048 dari kelas 13TE2. Perkenalkan, nama saya Erijon Peter dari Teknik Elektro dengan NIM 14S19029. Terima kasih Bu. Jadi di sini kami sudah memperkenalkan nama kami masing-masing. Jadi kita langsung ke intinya saja, mempresentasikan hasil proyek yang kami buat. Pertama-tama kita membuka slide presentasi yang kami buat. Jadi judul dari mata proyek kami sensor LDR manual, yang artinya kami memakai LDR dengan memanualkan, yaitu menggunakan transistor dan resistor. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Mengapa kami memilih topik sensor LDR manual? Ya, kami memilih topik sensor LDR manual karena banyak orang sudah menggunakan sensor LDR dengan otomatis, sehingga mereka tidak tahu bagaimana cara kerjanya sensor cahaya tersebut. Bagaimana sebuah lampu jalan dapat nyala sendiri hanya jika cahaya tidak ada atau saat malam hari. Jadi kami memilih ini supaya banyak orang mengetahui bagaimana konsep kerja dari lampu otomatis tersebut. Slide ketiga, bagaimana kami dalam melakukan rangkaian. Jadi untuk mengurangi biaya kami lakukan rangkaian dengan aplikasi pada laptop, yang dimana kami menggunakan aplikasi Proteus untuk mensimulasikan rangkaian kami tersebut. Yang selanjutnya, bagaimana kami dalam uji coba proyek kami. Jadi kami dalam uji coba proyek kami akan mensimulasikannya di Proteus, karena Proteus sudah lengkap dalam menjalankan sensor LDR yang akan kami buat tersebut. Jadi uji cobanya kami menjalankan atau run aplikasi tersebut, rangkaian yang sudah kami buat, sehingga akan terlihat hasilnya atau output dari yang kami buat. Selanjutnya bagaimana kami dalam mengkalibrasi. Jadi hal yang terpenting yang kami buat dalam mengkalibrasi adalah di proyek SISIN, kami menggunakan sebanyak 20 data. Jika 20 datanya akurat dengan LED yang sama, maka kita bisa pastikan bahwa akurat dari data tersebut adalah benar dan aplikasinya tidak error. Bagaimana kami dalam mengambil data? Jadi kami mengambil data, kami akan menekan setiap switch dan akan melihat bagaimana hasil outputnya. Cara simulasi kami menekan tombol stop pada aplikasi Proteus. Oke, sekarang kita masuk ke langkah pertama melalui aplikasi kami. Jadi di sini kami sudah merangkai rangkaian kami, yang dimana kami menggunakan pertama LDR, sensor LDR, yang dimana kami mendengarkan kata ibu, yang dimana yang penting harus ada sensor, baru harus ada penampil, dan harus ada penguat. Kami menggunakan sensornya LDR, penguatnya transistor, baru kami menggunakan resistor untuk mengurangi tegangan. Yang selanjutnya kami menggunakan ground, yang dimana ground ini berfungsi untuk sebagai negatif, dan kami menggunakan VCC sumber power sebesar 12 volt, dan setelah itu kami menggunakan LED berwarna kuning
Jadi ini nanti yang menunjukkan jika cahayanya mati maka lampunya akan menyala, seperti lampu jalan yang kita lihat. Kalau hari sudah gelap maka lampunya akan menyala. Jadi di sini juga kita akan mensimulasikannya. Jadi pertama-tama konsepnya kita mengambil suatu power. Dari power kita memberikan output kepada sebuah resistor sebesar 120 kilo ohm dan kepada LED yang berwarna kuning. Jadi dari LED kita masuk ke transistor, dari resistor kita masuk ke sensor LDR, dari resistor juga kita masuk ke transistor. Dan setelah itu transistornya emitornya kita masukkan ke ground dan basicnya kita masukkan ke salah satu sensor dan resistor dan C-nya kita masukkan ke LED. Oke. Baru untuk yang selanjutnya, untuk bagaimana kami dalam melakukan kalibrasi. Jadi kami melakukan kalibrasi. Pertama-tama kami buat dulu, kita jalankan dulu aplikasinya, kita run. Pertama-tama lampunya akan menyala. Kenapa? Karena sensor cahaya yang didapat sensor masih 0,1. Jika kita meningkatkan cahaya, jika cahaya makin banyak, maka LED-nya akan semakin gelap, kita dapat melihat. Jadi maksimal dari diterima cahaya oleh sensor lampu ini di aplikasi ini hanya sebesar 7,1. Sabar. Jadi maksimal dari sensor cahaya ini bisa bebas, tapi jika di saat 7,1 nantinya lampunya juga sudah akan redup, yang artinya pengkalibrasian data kami sudah benar. Jika kita mengulang-ulangnya sampai 20 kali, maka datanya juga akan akurat. Contohnya kita ngulang dari 0,1, lampunya akan menyala di saat cahaya belum ada. 0,1 kita anggap cahaya nggak ada, maka lampunya akan menyala, lampu jalan. Di saat cahayanya makin ada, sudah makin siang, maka lampunya akan makin redup. Jadi jika kita menggunakan data 20 data, mulai dari 2,1 sampai ke data ke 20,1, kita pasti akan menemukan LED-nya sudah betul-betul gelap atau mati. Baru untuk kalibrasinya sudah siap, maka bagaimana kami mensimulasi? Simulasinya adalah kami sudah menekan tombol start. Setelah itu kami meredupkan dan meningkatkan cahaya. Jika kami meredupkan cahaya dengan sebesar 0 atau kita anggap aja 0,1 ini, maka LED dari warna kuning ini akan menyala. Kita lihat bahwa LED-nya menyala. Dan selanjutnya jika kita meningkatkan cahaya atau kita buat ke siang hari, makin lama LED-nya akan sejalan dengan makin berkurang LED cahayanya, maka cahaya dari sensor berarti makin meningkat. Jadi di saat sensor menerima cahaya makin terang, lampu akan makin redup. Jika sensor menerima cahaya makin redup, maka lampu akan bercahaya lebih terang. Sekarang kita lebih memastikannya. Jika kita buat cahayanya 5,1, maka lampunya akan sangat redup karena cahayanya sudah makin tinggi. Kita buat di 6,1, cahayanya sudah makin redup. Di 7 juga sudah hampir redup, dan di 8 sudah mati. Di 9, 10 ke atas juga sudah betul-betul mati. Jadi hasil data yang kami buat, bagaimana kami mengambil data? Hasil data yang kami buat adalah kami mencoba di beberapa data lampunya akan tetap menyala sampai redup. Jadi kami mengambil data bahwa lampunya menyala sangat terang di saat tidak ada cahaya 0,1 dan akan semakin redup mulai dari 0,2 sampai
sampai 8,1. 8,1 cahayanya sudah agak sangat redup, hampir tidak menyala. Di saat kita buat ke 9,1, maka LED-nya sudah mati. Di sini bisa kita pastikan bahwa cahaya yang maksimal yang bisa dibaca sensor ini adalah sebesar 9,1. Itulah maksimal dari data yang kami buat. Jadi setelah kami mengkalibrasi udah melakukan rangkaian udah, uji coba udah, mengkalibrasi sudah, mengambil data sudah, mengakhiri. Oke, cara mengakhiri proyek kami adalah kami menekan tombol stop. Saat kami menekan tombol stop, maka rangkaian kami akan betul-betul berhenti, tidak menghabiskan RAM yang ada pada laptop kita. Oke, jadi di sini kami sudah meninggalkan rangkaiannya dengan berhenti tanpa menjalankan aplikasi lain. Jadi demikianlah Bu hasil proyek kami. Jika ada pertanyaan dari Ibu atau ada kesalahan kami, mohon lebih dijelaskan Bu. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.